Assalamualaikum. Kebijakan sistem tanam paksa. Saya atas nama Salwa Zafira dari kelas 8B, no absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan sistem tanam paksa. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Tanam paksa atau kultur stem cell adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Latar belakang sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. FOC yang sebelumnya merupakan company kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Contohnya Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus menggantikan seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bos yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van den Bos adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai dengan 1834. Cakupan wilayah sistem tanam paksa. Wilayah yang terkena kebijakan sistem tanam paksa di Pulau Jawa mayoritas ada di Karesidenan, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Pelaksanaan tanam paksa di luar Pulau Jawa meliputi wilayah Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Palembang, Ambon, dan Banda. Tujuan sistem tanam paksa. 1. Mengisi kas yang kosong akibat perang. 2. Memperkenalkan tanaman ekspor dan mewajibkan menanamnya. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan bagi negeri induk. Dampak sistem tanam paksa terbagi menjadi positif dan negatif. Dampak positif. 1. Sistem transportasi sudah maju. 2. Penemuan vaksin atau obat-obatan. Dan yang ketiga, perbaikan sarana perumahan. Dampak negatif. 1. Jatuhnya korban jiwa akibat kerja rodi. 2. Maraknya kelaparan. Dan yang ketiga, tanah pertanian menjadi rusak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.